Santai bareng Mbak Yus. Nih, banyak survei menyebutkan elektabilitas Prabowo Gibran itu paling tinggi. Saking tingginya beberapa kali petinggi TKN sesumbar Pilpres bakal berlangsung satu putaran. Iya. Padahal jika kita mau fair, sulit Pilpres berlangsung satu putaran. Problemnya bukan sekadar sulit penuhi 50% plus satu suara yang diraih, namun juga selanjutnya memperoleh sekurang-kurangnya 20% suara di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Atau minimal 20% di 20 provinsi. Nah, syarat ini nih nggak gampang. Apalagi semua kandidat punya wilayah-wilayah yang saling mengunci. Dan tantangan lain yang tidak banyak diketahui publik adalah pendukung Prabowo Gibran itu tidak solid banget gitu loh. Memangnya dari 4 partai yang punya kursi di Senayan, kayak Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, emang semua 100% firm suka sama Samsul? Oh enggak lah. Oh. Mau bukti? Nih Mbak Yus kasih tahu. Pas kampanye terbuka kemarin di Malang, yang dihadiri Pak BY sama Mbah Wowo, tidak terlihat si Samsul Blimbing Sayur. Meski tidak selalu bersama, bukankah lebih elok kalau ada Samsul Blimbing Sayur? Nah, apalagi pas saat atraksi terjun payung dengan membawa bendera besar. Di sana hanya tercatat namanya Prabowo saja. Sama sekali tidak ada namanya Gibran. Ya tentu saja ini bukan karena salah cetak atau waktu bendera itu dibuat Gibran belum dideklarasi oleh Prabowo. Enggak begitu ngoser. Memang radi tulis nih kono jenenge. Ya justru di sini kita jadi ngerti toh. Demokrat memang tidak suka sama Jokowi. Nih ada yang tanya sama Mbak Yus. Belum lama ini kan Presiden mau ketemu sama AHY, ngajak goes bareng, ngajak makan pagi bareng. Ketemunya mereka ini tidak memaknai jika Jokowi tidak menolak Demokrat. Mau bagaimanapun, Presiden butuh dilihat baik pada semua partai pendukung anaknya. Dan itu hanya permainan politik semata. Nggak perlu semua disikapi serius. Ada kalanya kita abaikan, ada kalanya sia didengarkan. Beberapa pengamat menyebut bahwa AHY dikandidatkan sebagai Menko Polhukam nggantiin Profesor Mahfud. Tekan gini. Siji ya, Mbak Yus jelas ben paham sisan. Nih, pertama, mengapa Pak BY godeng banget karo Presiden Jokowi? Lah itu karena Pak Jokowi bisa senekat itu mengajukan anak sebagai cawapres pada saat bapaknya jadi presiden. Pak BY gelo gitu. Kecewa. Ngerti ya ngono, tahu gitu dulu waktu mau lengser dari presiden Mas AHY dijadikan capres penggantine wae toh. Bahasa mudahnya iri. Bersikap ndablek kaya Jokowi mungkin anaknya lanang saiki yo presiden atau wakil presiden lah. Pepo sekarang nggak harus turun gunung kayak sekarang, ngajarkan anaknya gimana main politik. Guys, tiwas mbiyen jagani omongan rakyat yo toh, bilang ngajuin AHY capres apa cawapres ya toh, malah Pak Owi gaspol remblong. Ugal-ugalan, tabrak sana tabrak sini. Itu kebencian pertama Pak BY gitu. Sing kepindo alias penyebab kedua yang nggak ngerti bahasa Jawa. Penyebab kedua, Pak BY anyel. Anyel banget loh jadi oposisi 9 tahun. Dan Pak Jokowi bener-bener nyuekin dia. Dicuekin. Dulu pas proses pergantian presiden, dari Pak BY ke Pak Jokowi ya wes dimangga dipersilahkan. Malah ada proses transisi antara tim Jokowi dengan sekretaris kabinet zaman Pak BY. Begitu sudah sertijab, Pak BY blas dilupakan. Aku tak ingat. Aduh, mungkin harapannya sesekali didatengin, dikunjungin, minta konsultasi ya toh. Lah mau bagaimanapun dia kan presiden ke-6. Pak
Pak Jokowi memang di awal sempat mengundang Pak BY ngeteh-ngeteh sore di istana. Bar kuwi ya mau tilian pas almarhumah Bu Ani gerah di Singapura gitu loh, ya kan? Ya pas sakit di Singapura itu, pas dirawat di Singapura. Sama layatan waktu Ibu Ani sudah berpulang atau wafat nanti blibet. Sekarang kita tahu sendiri toh, bar jadi partai pemerintah 10 tahun, jo oposisi 9 tahun, kan itu nggak gampang gitu. Dulu dipuja-puja, sekarang dinista-nista. Dulu waktu saat jadi presiden tinggal tunjuk sana-sini. Semua beres. Waktu jadi mantan presiden, rekosone raeram. Lah wong ngomentari situasi politik langsung digeruduk sama pendukungnya Pak Jokowi. Lantas apalagi alasan marahnya Pak BY ke Pak Jokowi? Nih, Demokrat kan pernah kena goyang, tapi ini bukan goyang dompet, goyang nggak dompet. Bukan goyang itu ya para ngoser, ini goyang KLB. Ngoser masih ingat saat Pak Muldoko, kepala KSP, berusaha mengambil alih Demokrat dengan jalan KLB. Zaman diserang habis-habisan Pak Mul, Mas AHY yang ganteng itu mencak-mencak menuding pemerintah di balik upaya pengambil alihan Demokrat. Untungnya di berbagai persidangan Demokratnya Mas AHY menang. Nggak bisa bayangkan bila kalah. Dek saiki Babang AHY jadi opo ya? Aku tak mikir sih. Mbak Yus tak mikir. Apa goyangan itu upaya Pak Jokowi memaksa agar mereka dukung Prabowo Gibran ya? Kok aku ra mikir tekan sakmono? Bisa jadi tuh. Ya mau bagaimanapun jadi oposisi itu pilihan pahit, bukan pilihan mudah. Gimana Demokrat gak emosi sama pemerintah sekarang ini? Jadi jika ngoser lihat baliho atau spanduk Demokrat, cek aja, adakah gambarnya Gibran di spanduk-spanduk mereka? Wong beberapa teman Mbak Yus di mana-mana bilang kok tidak ada foto Gibran, bahkan nama Gibran di semua baliho Demokrat. Demokrat kayaknya mendukung Prabowo saja. Kok ya lucu loh. Aneh-aneh wae partai Pak BY iki lho. Ibarat kita beli sepatu mau siji tok bukan sepasang. Kanan-kanan tok, kiri-kiri tok lho. Lah yang gladrah ya toh. Genah-genah fakta menunjukkan Demokrat itu kritis sama pemerintahan. Banyak pengamat bilang posisi Menko Polkam yang ditinggalkan Profesor Mahfud itu bakal diberikan sama Mas AHY. Ayo, ora mungkin tok ndes. Ketemu pirang perkara AHY iso dadi Menko Polkam. Iya kan? AHY itu cocoknya menteri disit. Alias sebentar ya. Ya sebutuh-butuhnya presiden terhadap pengganti Profesor Mahfud, orang itu idealnya ya Allah idealnya. Idealnya itu ya selevelan lah sama Pak Mahfud, ya toh. Ini bukan tentang jabatan di partai sebagai ketua umum itu cocok jadi menteri ya, bukan itu para ngoser. Pertanyaannya, jika AHY Menko Polkam, sedalam atau seprofesional apa pensiunan mayor itu bisa membuktikan diri jika dia layak gitu loh. Ayo, apa coba? Ini bukan perkara hadiah, sebab Demokrat sudah dukung Prabowo Gibran, bukan itu gitu loh. Jokowi tahu seserius apa Demokrat dukung pasangan nomor 2 itu. Presiden yo ngerti, Demokrat tidak suka anaknya. Ketok banget, oh ya Pak ya. Tapi ya gimana lagi, sekarang yang berkuasa lagi buka lowongan biar didukung. Tak pikir lowongan gawean, tiwas main daftar. Nah, mendukung mereka itu semacam apa ya? Mendukung mereka itu kayak dapat semacam voucher lah gitu loh, sampai belibet aku ya. Potongan harga, bukan dapat sesuatu gratisan. Dan kupasan Mbak Yus model beginian sering bikin kelojotan pendukung sebelah. Mesti ini. Komentarnya nanti ya ngomel gitu. Kayak mak-mak ra kebagian tempe. Tidak menyodorkan argumentasi dengan cerdas. Mas Bro, ngoser sekalian. Pendukungnya Pak Ganjar itu levelnya orang-orang cerdas. Bukan fanatik buta. Mengerti dan tahu apa yang diperjuangkan.
Dukungan Demokrat hanya ke Prabowo menandakan internal Prabowo Gibran tidak solid. Mereka penuh dengan konflik. Pasti ada persaingan di sana, begitu pula di Golkar. Lah, beberapa anggota DPP, DPD, hingga caleg Golkar pilih mendukung Ganjar dibanding mendukung Samsul Blimbing Sayur. Itu jelas pilihan orang waras, menggunakan nalar. Ning kok ya ning, Bu ning. Mbak Yus tetep penasaran nih. Donya wes enenge yo, enek-enek wae ceritane. Kaya cerita di ngos-ngosan ya. Sekian ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.